Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan atau membahas tentang satu keterangan hadis yang berada di dalam kitab, ya sesuai dengan yang ada di gambar ya, yang ada di video gambar, yaitu di dalam kitab Kasyifatus Saja. Jadi membahas tentang satu hadis, kita langsung aja ya kepada pembahasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Fakir bacakan wa amalan bi hadisi Abi Dawud wa ghairihi. Nah, jadi ada satu riwayat hadis. Ada satu riwayat hadis dari Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain, para perawi hadis. Nah, hadisnya berbunyinya apa? Hadis tersebut, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Nah, hadisnya sampai situ. Nah, kullu amrin, tiap-tiap perkara, dzi balin, yang memiliki kebaikan, yang mempunyai nilai kebaikan, la yubda'u fihi, tidak dimulai di dalam perkara tersebut, tidak dimulai di dalam kebaikan tersebut, bismillahirrahmanirrahim, yaitu tidak diawali dengan mengucapkan bismillah, tidak diawali dengan mengucapkan kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu? Fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan atau nilai positif yang tidak diawali dengan kalimat basmalah, yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu fahuwa abtar atau akto atau azam, jadi terputus atau terpotong. Nah, nanti penjelasannya ada apa itu yang dimaksud fahuwa abtaru au aktau au azamu. Nah, memahami satu hadis ini yang harus kita ketahui. Jadi ketika kullu amrin dzibalin, setiap perkara kebaikan apapun itu, setiap perkara yang mengandung positif, setiap perkara yang memiliki nilai positif, atau setiap kebaikan, apabila kita mengerjakan sesuatu itu, kebaikan tersebut atau nilai positif tersebut yang menurut syara, jadi menurut syara itu menurut sesuai syariat, menurut sesuai agama. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, kita tidak mengucapkan kalimat basmalah, kita tidak mengucap terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Nah, nanti fahuwa abtaru au aqtau au azamu. Jadi perkara yang kita lakukan, perkara positif ya, perkara positif yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, karena tidak diawali dengan mengucapkan bismillah, karena tidak diawali dengan mengucapkan kalimat basmalah, itu terputus atau terpotong. Nah, apa yang terputus, yang terpotong? Nah, nanti di akhir dibahas ya.
Nah, lanjutannya di dalam sarahnya, di dalam sarah Safinah, wal balus syarafu. Nah, wal balus syarafu dan kata al balu. Nah, di situ kan tadi di dalam hadis tersebut ada zibalin. Nah, maksudnya apa? Wal balus syarafu, kata al bal itu mempunyai kemuliaan atau kebaikan, wal azamatu dan keagungan, awil halu wa sya'nul ladzi yuhtamu bihi syar'an, atau keadaan alladzi yuhtamu bihi syar'an. Nah, jadi yang dipentingkan atau diperhatikan itu menurut syara, sesuai dengan syariat Islam. Jadi maksud kata bal di situ adalah perkara kebaikan, perkara yang punya kemuliaan, yang dihimpun, yang dipentingkan atau yang diutamakan, bahasa gampangnya itu yang sesuai dengan syara, yaitu dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, di situ dijelaskan wa ma'nal ihtimami. Nah, kan di situ ada alladzi yuhtammu bihi syar'an. Nah, wa ma'nal ihtimami, apa yang dimaksud dengan ihtimam dan makna arti daripada al-ihtimam. Wa ma'nal ihtimami bihi talabuhu au ibahatuhu bi alla yakuna muharraman li zatihi wala makruhan li zatihi. Nah, yang dimaksud ihtimam itu adalah sesuatu perkara yang dianjurkan, au ibahatuhu, yang diperbolehkan, bi alla yakuna muharraman, yang sekiranya perkara tersebut tidak jatuh, tidak terletak pada hukum yang haram atau tidak diharamkan, lizatihi, baik secara zatnya, keharaman zatnya, wala makruhan, dan secara wala makruhan, dan tidak makruh atau tidak dimakruhkan. Nah, itu cara memahaminya. Jadi kalau misalnya tadi kullu amrin zibalin, itu harus kita perhatikan makna bal tersebut. Kata bal tersebut mempunyai kemuliaan apa? Mempunyai kemuliaan nilai kebaikan secara syara yang sesuai dengan syariat. Nah, yang maksud dengan ihtimam tadi apa itu? Perkara tersebut atau kebaikan tersebut itu adalah yang dianjurkan, yang diperbolehkan secara agama, secara syarat. Baru kita melakukan dengan mengucapkan pekerjaan tersebut atau perkara tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah. Jadi perkara yang muharraman ilizatihi wala makruhan itu jangan diucapkan diawalinya dengan bismillah, jangan bismillah, nanti kelanjutannya ada. Pokoknya perkara-perkara yang baik, yang positif itu agar mempunyai nilai keberkahannya, maka di dalam keterangan hadis di sini adalah kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat bismillah. Nah, lanjutannya, lakin la tutlabul basmalatu ala muhaqqaratil umuri. Nah, di situ ada kelanjutannya. Nah, tentang basmalah itu apa? Tadi lakin la tutlabul basmalatu. Nah, akan tetapi perkara-perkara tersebut tidak dianjurkan, la tutlabul basmalatu, tidak dianjurkan mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
ala muhakkaratil umuri, terhadap perkara-perkara yang hina atau yang remeh lah ya. Nah itu tidak dianjurkan, juga tidak diperbolehkan. Jadi untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jangan diucapkan kalimat basmalah tersebut pada perkara-perkara yang hina, pada perkara-perkara yang remeh. Nah kesimpulannya apa? Pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak, yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka memahami satu keterangan hadis di sini adalah ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, nilai positif atau kebaikan apapun, apalagi nanti ya penjelasannya nanti, perkara yang berhubungan dengan syariat, yaitu perkara yang wajib dan sunnah, itu hendaknya kita diawali dengan mengucapkan bismillah. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan saya garis bawahi fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Nah, itu penjelasannya di sini dijelaskan, masih di syarahnya, tapi yang paling bawah. Itu nanti di bawahnya ada maksudnya apa itu terpotong, terputus. Ajzam itu apa nanti? Kesimpulan dari 3 aja ya. Saya tidak menjelaskan satu-satunya, tapi maksudnya apalah dari kesimpulannya, bahwa abtar au akto. Nah, di sini dijelaskan bahwa abtaru wal makna ala kullin. Nah, wal makna bahwa abtaru yang tadi hadis tersebut ya, wal makna ala kullin, dan makna pada tiap-tiap yang tadi abtar sama akto tersebut. Maksudnya apa? Maktu'ul barokati, yaitu terputus akan keberkahannya. Nah, jadi maksudnya ketika kita tidak mengucapkan bismillah, ketika kita tidak mengucapkan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, pada perkara-perkara yang mempunyai nilai positif, nilai kemuliaan, nilai kebaikan, maka itu maktu'ul barokah, terpotong keberkahannya. Jadi kurang berkah lah ya, gampangnya seperti itu. Terus wana kisuha wa qaliluha, dan terputus berkahnya, terus keberkahannya juga kurang, wa qaliluha, dan sedikit keberkahannya. Nah, jadi ketika kita tidak mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, dan perkara-perkara wal balus syarafu, dan perkara-perkara yang mulia, kata bal tadi yang tersebut, maka kurangnya berkah tersebut dan sedikit keberkahannya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedikit penjelasan dari keterangan hadis. Wallahu a'lam bishawab.